Catatan lainnya, Saudara, tim Detasmen Khusus 88 Anti Teror menangkap sejumlah terduga teroris di beberapa provinsi. Serangan teror Tamrin mengundang Dan terkait dengan aksi teror yang terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta. Warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok teroris Santoso yang hingga kini keberadaannya masih terus diburu oleh pasukan gabungan. Polri menggerebek kediaman teroris di perumahan teroris jaringan Jamaah Islamiyah di Desa Bagelen, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Serangan bom bunuh diri. Terorisme tentunya mau dilihat dari sudut pandang manapun pasti berkonotasi negatif. Mau kita lihat dari sudut pandang kehidupan, sosial, pendidikan, ekonomi, apapun hal yang berkaitan dengan terorisme pasti menimbulkan dampak negatif. Bahkan mungkin tidak ada hal positif yang akan kita temukan dalam terorisme. Terorisme selalu identik dengan adanya kekerasan, chaos, kerusukan, dan banyak hal yang merugikan terjadi dikarenakan sebuah aksi teror. Maka dari itu, orang yang melakukan aksi teror kita sebut dengan teroris. Yang menjadi sebuah pertanyaan, tanda tanya, mengapa terorisme ini selalu dikaitkan dengan agama Islam? Tentunya ini yang menimbulkan adanya istilah Islamophobia yang kita kenal, yang berkembang di kalangan barat. Islamophobia, bagaimana stigma orang-orang terhadap agama Islam yang mengira bahwasannya Islam itu mengajarkan sebuah teror yang diajarkan oleh nabinya misalkan. Padahal kita ketahui bahwasannya Islam itu adalah agama yang damai. Islam mengajarkan kebaikan. Mana mungkin yang seharusnya mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan kedamaian, kok malah menjadi sebuah biang dari terorisme yang ada di dunia ini. Ini adalah hal yang tidak masuk akal tentunya. Seperti yang tadi saya katakan, rasanya itu aneh kalau agama yang seharusnya mengajarkan kedamaian, mengajarkan kebaikan, kok malah mendapatkan stempel tentang terorisme. Ini yang menjadi permasalahan. Bahwasanya kita harus tahu di mana sih sejarahnya, tetapi tentunya karena video kita terbatas sehingga kita tidak bisa mengungkapkan lebih. Saya hanya ingin memberikan pesan-pesan tentunya kepada semua orang bahwasanya Islam tidak ada kaitannya dengan terorisme. Islam adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang menjalankan kebaikan. Kalau kita lihat secara dua sisi, ini kan hal yang sangat berbeda. Yang satu mengajarkan kekerasan, terorisme itu, yang satu mengajarkan kebaikan. Seperti air dan minyak tidak bisa bersatu. Ada banyak sekali hal yang berkaitan dengan terorisme. Seperti ada beberapa yang pernah terjadi di Indonesia, seperti bom Bali 1, bom Bali 2, ledakan sebuah hotel, kalau tidak salah namanya JW Marriott atau kalau salah di Jakarta dulu. Ada juga bom yang menyerang WTC, World Trade Center, sebagai salah satu insiden besar yang menimbulkan stigma terorisme pada agama Islam. Dan banyak sekali, bahkan ada sebuah masjid di Switzerland yang pernah diledakkan dengan aksi terorisme. Ini adalah hal yang janggal ketika orang Islam tidak mungkin meledakkan masjidnya sendiri. Justru terorisme adalah full kriminal, bukan sebuah aksi yang berlandaskan pada agama manapun. Karena setiap agama, saya meyakini tidak ada satupun ajaran yang membolehkan aksi terorisme hanya karena fanatisme belaka. Seperti pada tugas mata kuliah ini, yaitu Islam Rahmatan lil Alamin. Kita ketahui seperti yang tadi sering saya katakan berulang-ulang, Islam tidak punya koneksi sedikit pun dengan terorisme. Islam mengajarkan kebaikan. Bagaimana mungkin Islam yang mendapatkan predikat rahmatan lil alamin sebagai rahmat yang menyelimuti semua alam, kebaikan yang didapati oleh setiap lini kehidupan, ada aksi teror di dalamnya, yang mana aksi teror itu merugikan orang. Padahal Islam saja mau merugikan satu orang itu tidak diperbolehkan, apalagi mau banyak orang. Sedangkan kita tahu setiap aksi terorisme, korban yang berjatuhan pasti ribuan, ratusan, hingga stigma yang dibangun menimbulkan perdebatan, perkelahian dari jutaan manusia. Inilah yang perlu kita koreksi, bahwasannya agama manapun tidak ada yang memiliki keterkaitan perintah, anjuran,
dan ajaran untuk melakukan aksi terorisme. Pada intinya kita harus tahu bahwasanya isu Islam kontemporer yang sekarang masih hangat salah satunya adalah terorisme. Di sini tugas kita sebagai generasi muda, sebagai orang yang berpendidikan untuk menyebarkan pesan bahwasanya tidak ada satupun keterkaitan agama Islam secara ajaran yang general dan lurus dengan aksi terorisme. Lalu gimana kalau misalkan ada yang mengatasnamakan Islam secara terang-terangan, seperti halnya ISIS, Islamic State of Iraq and Suriah. Mereka mengebom, mereka melakukan serangan-serangan pada banyak pihak. Ini yang menjadi masalah, bahwasanya ada pihak-pihak khusus yang mereka mengatasnamakan Islam untuk melakukan aksi teror berkedok jihad. Padahal ini adalah hal yang dilarang. Semua hal dalam Islam diatur. Dari peperangan pun sampai berjihad pun ada aturannya. Sehingga kita harus menekankan pada diri kita masing-masing, lalu menyebarkan pesan kepada setiap keluarga kita dan setiap orang yang kita kenal, bahwasanya setiap aksi teror yang ada di seluruh belahan dunia tidak memiliki keterkaitan dengan agama manapun. Tentunya ini adalah salah satu pesan singkat dari tugas kali ini. Saya Muhammad Sonata 194220111 dari kelas Islam Rahmatan lil Alamin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan berterima kasih pada Bapak dosen. Lalu jika memang nanti saya diinginkan untuk menyampaikan pesan-pesan selanjutnya terkait series terorisme, saya siap untuk memberikan sedikit ilmu saya, sedikit pendapat saya terkait isu-isu kontemporer dan diskusi bersama teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai jumpa.